Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bi fadlillahi wa rahmatihi wa ihsanihi. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya di malam ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu, dan pula beribadah dengan duduk menunggu sholat isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa' bihi darajat. Apakah mau kuberitahukan kepada kalian hal yang dapat menggugurkan dosa dan meninggikan derajat? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, iya ya Rasulullah. Al-wudu' indal makarih. Wudu di saat engkau tidak mau berwudu. Ya, di saat engkau tidak suka berwudu pada saat itu. Kapan itu? Yang pas dingin atau kapan lagi? Panas banget, udah lagi pas mau tidur. Nah, betul. Kemudian kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga apa? Intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah selesai salat. Ya. Kita hanya duduk menunggu salat isya setelah salat maghrib sebagai di antara sebab penggugur dosa dan meninggikan derajat, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Kemudian ada keutamaannya lagi ketika seseorang dia duduk di tempat di mana dia salat. Wal malaikatu yusalluna alaihi madama fi musallahu alladhi shalla fi, dan para malaikat mereka mendoakan seseorang yang dia duduk di mana dia salat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, ya Allah limpahkanlah rahmatmu kepadanya. Kemudian seseorang pula ditulis sedang salat, maka natis salatu tahbisuh, selama salat yang menahannya. Kana fis shalah maka natis salatu tahbisuh, seseorang masih dihitung pahala dia sedang sholat, masih sholat selama sholat yang menahannya. Maksudnya yang menahan kita untuk tidak keluar dari masjid adalah menunggu sholat isya. Ya, menunggu sholat. Jadi munculkan banyak niat. Ya, munculkan banyak niat. Selain kita duduk, niatan kita adalah thalabul ilm, belajar ilmu agama. Kita juga menunggu isya, menunggu sholat. Nah, dengan memperbanyak niat, maka banyak pula lah pahala yang dia dapatkan. Ya, sebagaimana kaidah umum disebutkan oleh para ulama, al-umur bimaqasidiha. Ya, segala perkara itu tergantung maksud dan tujuannya. Nah, seseorang dia bisa memborong banyak pahala hanya dengan satu amalan. Ya, karena banyak niat yang dia kumpulkan. Itulah kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ma faqa Abu Bakrin
bikathrati sholati wal siyam, tidaklah Abu Bakar melampaui para sahabat karena banyaknya puasa atau salat, walakin ma waqara fi qalbi Abi Bakar, tetapi sesuatu yang ada di dalam hati Abu Bakar, ya, selain kekuatan ikhlas, kekuatan takwa, kekuatan iman beliau, cinta, takut, harap kepada Allah pun tadi memunculkan banyak apa? Memunculkan banyak niat. Baik, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Usul As-Sittah, 6 landasan pokok, ya. 6 landasan pokok yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan penjelasan yang sangat gamblang, dengan penjelasan yang sangat jelas dipahami oleh orang-orang awam, tetapi banyak justru orang-orang yang dikatakan cerdasnya tidak paham kecuali sedikit dari mereka. Ini menunjukkan hidayah itu bukan karena cerdas. Hidayah Allah itu bukan karena seorang itu pintar. Ya, hidayah Allah itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Justru banyak orang yang Allah berikan kecerdasan, dan dengan kecerdasan itu dia jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak orang-orang, banyak sekali di antara siapa, Abu Jahal. Ya, justru dengan kecerdasannya itu membuat atau dia gunakan kecerdasan itu untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Baik, barakallahu fikum. Nah, kita sudah masuk pada poin yang kedua, yaitu amarallahu bil ijtima' fid din, ya. Allah perintahkan kita untuk bersatu di atas Islam. Ya, kita bersatu di atas Islam, di atas la ilaha illallah. Kita bersatu di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh fanatik pada kelompok, organisasi, majelis taklim, masjid, ma'had, pesantren, madrasah, yayasan, ustadz, ulama. Ini yang dinamakan baik ini. Ya, bahkan Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan sampai ada satu partai di Mesir itu namanya Salafi, nama partainya. Tapi nggak ada bedanya sama partai-partai umum lainnya. Ya, sama partai-partai komunis lainnya, partai-partai nasionalis, partai, nggak ada bedanya. Ya, kalau satu partai maka kawan, kalau beda partai maka lawan, maka musuh. Ya, dan kita lihat bagaimana yang beda partai sampai kuburan harus dibongkar lagi, harus dipindahin karena itu ada di tanah dia. Ya, adik kakak sampai saling bermusuhan karena beda partai, beda. Itu fanatik hizbiyah, itulah hizbiyah, itu adalah hizbus syaitan. Sekalipun pakai nama yang sangat indah. Tadi pakai nama apa? Pakai nama al-Islam lah, Islam, pakai nama al-Iman lah, pakai nama al-Ihsan lah, pakai nama Muhajirun, pakai nama Ansor. Terjadi di zaman Nabi SAW kan? Terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, orang Ansor fanatik dengan nama Ansornya untuk tawuran nih. Demikian pula Muhajirun, dipakai nama Muhajirun untuk fanatik jahiliyah. Apakah dengan seruan jahiliyah, abidak wal jahiliyah wa anna baina adhurikum da'uha fa innaha muntina. Ya, apakah dengan dengan seruan-seruan jahiliyah kalian lakukan, aku ada di tengah-tengah kalian. Tinggalkan ini semua busuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun namanya indah, Salafi, Ahlu Sunnah wal Jamaah, tetapi itu adalah nama untuk satu partai, organisasi, kelompok yang dia fanatik dengan nama tersebut. Jelasin insyaallah. Ya, sedangkan ketika seseorang dia menyandarkan dirinya sebagai seorang Salafi atau Sunni atau Ahlu Sunnah, ya, adalah cara dia beragama, bukan dia menjadikan itu sebagai kelompok yang ada pemimpinnya, yang ada baiat kepada pemimpin di satu daerah, satu kampung, satu kota, satu provinsi, satu negara misalnya. Nggak ada yang seperti itu. Baik, misalnya ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyuruhkan apa? Islam, ya. Rasulullah SAW hanya menyuruhkan
Islam. Rasulullah tidak mengatakan ahlu sunnah terus salafi kayak gitu, nggak ada. Rasulullah SAW hanya menyerukan Islam. Ya aslim taslam. Rasulullah SAW menulis surat ke Raja Persia, Raja Kisra, Raja Romawi Kaisar, Raja Habasyah Najasyi, dan penguasa-penguasa negeri dengan kalimat aslim taslam, masuk Islam kau selamat. Ya, masuk Islam kau selamat. Ya, inna dina indallahi Islam. Wa raditu lakumul islama dinan. Wa may yabtaghi kemudian wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal min. Siapa yang menginginkan agama selain Islam, Allah tidak terima. Ya, dan telah disampaikan kalau nggak salah ya. Kita belum bahas Thalathatul Usul belum ya? Thalathatul Usul. Belum ya. Nah, Islam ada dua, Islam yang bermakna umum, ada Islam yang bermakna khusus. Islam yang bermakna umum adalah itu panjang lagi nanti ke ini terlalu jauh, nggak usah. Ini apa namanya? Islam itu apa? Semua yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan nama lain, istilah lain, semua yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnah, gitu ya. Nah, kemudian di zaman di tahun 100-an, 120-an Hijriah muncul orang-orang mereka yang mempunyai pemikiran-pemikiran jauh dari Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka tidak keluar dari Islam, mereka masih Muslim. Seperti misalnya orang-orang Khawarij yang berontak kepada Utsman, yang berontak kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, mereka mengkafirkan Utsman, mereka mengkafirkan Ali. Ulangi lagi, mereka mengkafirkan Utsman, mereka mengkafirkan Ali, tapi tidak ada satupun sahabat yang mengkafirkan mereka. Padahal mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, yaitu menghalalkan darah Utsman. Mereka menghalalkan darah Ali. Bukankah itu penghalalan apa yang Allah haramkan? Bukankah itu suatu kesyirikan? Bukankah itu suatu kekufuran? Jelasin insyaallah. Apalagi yang dibunuhnya adalah Utsman, yang dibunuhnya adalah Ali. Tetapi tidak ada satu sahabat pun yang mengkafirkan mereka orang-orang Khawarij pada saat itu. Kenapa? Ini namanya takwil. Ya, nanti insyaallah di waktu lain kita akan membahas tentang apa? Mawani' at-takfir. Apa saja hal-hal yang seseorang itu tidak apa saja penghalang yang seseorang itu tidak boleh dikafirkan padahal dia mengucapkan kata-kata kufur. Kayak tadi, menghalalkan darah Utsman, menghalalkan darah Ali. Ya, itu adalah kata-kata kufur. Tapi para ulama mereka tidak menghukumi mereka kafir karena mereka mentakwil. Ya, karena jahil, karena takwil, karena taklid, karena mukroh dipaksa, karena khotok, karena nggak sengaja. Ini semua adalah mawani takfir. Nanti ada pembahasan insyaallah. Baik. Nah, muncul pemikiran-pemikiran seperti itu di zaman akhir-akhir para sahabat, ya. Kelompok-kelompok yang mereka ini jauh Islamnya dengan Islam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka tidak dihukumi apa? Kafir. Mereka enggak kafir. Ali bin Abi Thalib mengatakan hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka ini saudara kita. Muslim, tapi mereka ini memberontak kepada kita. Baik. Nah, ya, perlulah pada saat itu mereka para ulama membuat istilah. Siapa sih Muslim yang dia berislam dengan Islamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang Muslim yang dia membuat Islam sendiri, memahami Islam secara sendiri, ayat Al-Quran mereka pahami sendiri. Pada saat itu mereka menggunakan istilah apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Barulah muncul istilah ahlus sunnah wal jamaah. Maksudnya ramai gitu ya. Ramai. Rasulullah ada mengucapkan kalimat ahlus sunnah, ya, cuma sekali dua kali, enggak Rasulullah sebutkan terus berulang. Ya, kemudian setelah muncul kalimat tersebut, nah para ulama sering mereka mengulang kalimat ahlus sunnah, yang mereka maksudkan adalah Muslim yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beratus tahun ini berjalan kalimat ahlus sunnah ini, kemudian lebih identik pada mereka Asy'ariyah, ya, orang-orang Asy'ari yang berpemahaman dengan pemahaman Asy'ari. Kemudian mereka para ulama membuat istilah baru lagi, ya, membuat istilah baru dengan apa sih? Kalimat singkat satu kata saja yang mencakup dia sebagai seorang Muslim
mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tetapi menurut pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Apa nama istilahnya? Nah, kemudian digunakanlah istilah apa? As-Salafi. Apa itu Salafi? Dia seorang Muslim yang berpegang pada prinsip Al-Quran dan Sunnah yang dipahami sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Kemudian di zaman berikutnya, beratus tahun seperti itu, zaman kita sekarang ini, banyak orang-orang yang mengaku dengan kalimat tersebut. Banyak yang mengaku dengan kalimat salafi. Ya, yang nyembah kuburan aja ada yang salafi. Yang nyembah kuburan nih, nyembah kuburan, betul-betul nyembah kuburan. Keran air dijadikan, maksudnya keran biasa, air masjid gitu ya, dijual. Ada yang berpuluh ribu, beratus ribu, keramat, ya, dan berdoa ke kuburan, ya, pakai nama Salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belum pernah tuh lihat ya, nanti suatu saat mungkin anak fotoin tuh. Ya, soalnya dekat dengan rumah anak di sana. Di Cibaduyut ya. Nah, kemudian ada sebagaimana dikatakan para ulama, ketika seorang dia mempunyai background macam-macam, sebelumnya mungkin dia pernah haroki, sebelumnya mungkin dia pernah jatuh pada siasi politik, atau sebelumnya dia pernah jatuh pada ikhwani atau tablighi atau tanzimi, takfiri, jihadi, ya, macam-macam khalfiyat seseorang. Kemudian dia Allah bukakan untuk dia pemahaman sunnah ini, tauhid ini. Apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Para ulama mengatakan dia bersyukur atas nikmat tauhid, nikmat sunnah yang Allah berikan, ya, dengan dia mengajak orang-orang untuk berislam dengan Islamnya Rasulullah, dan dia tidak merendahkan mereka yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, dia wajib untuk belajar akidah. Dia wajib untuk belajar akidah. Karena akidah itu apa? Sebagai pembeda antara Muslim dengan kafir atau ahlu sunnah dengan ahli bid'ah. Itu akidah. Akidah adalah ilmu yang membahas tentang al-iman, keyakinan. Ya, tentang keyakinan. Tauhid itu bagian kecil dari akidah. Banyak akidah. Yang seseorang ketika mempunyai penyimpangan akidah, ya, baik akan menjatuhkan dia pada kekufuran atau akan mengeluarkan dia dari ahlu sunnah menjadi ahli bid'ah. Ya, nah ini akidah dikatakan oleh para ulama. Ketika dia yang dikatakan hijrah itu tidak belajar ilmu agama, ya, hanya ikut-ikutan, dia tidak belajar ilmu agama. Jadi pemikiran-pemikiran lalu dia itu masih nempel nih. Baju udah salafi itu, ya, tetapi pemikiran masih belum berubah. Kenapa? Karena nggak belajar. Jelas ini? Karena nggak belajar. Akhirnya ada istilah apa? Salafi jihadi, salafi takfiri, salafi tanzimi, salafi tablighi, salafi haroki, salafi siasi. Ya, salafi ikhwanul muslimin lah, salafi. Mungkin ada orang bilang salafi itu mengkafir-kafir. Ada. Bukan yang nggak ada. Ada tadi Anda bilang. Karena mereka mungkin pakai nama itu dan mereka mempunyai pemikiran apa? Takfir, mudah untuk mengkafirkan orang-orang, para pelaku dosa besar, dihukumi kafir, bahkan menghalalkan darah. Ada. Ya, terlebih dari orang-orang yang mempunyai pemahaman seperti itu sebelumnya, kemudian apalagi dia kemudian mengganti nama dengan salafi, tetapi pemikirannya masih apa? Masih seperti itu. Dia nggak belajar akidah. Ya, mudah untuk menghukumi, oh ini kafir, ini orang-orang kufur, ini halal darahnya, ya. Nah ini berbahaya, ya. Nah karena itu yang kedua itu apa tadi? Adalah wajib untuk belajar akidah, ya. Kalau yang ketiga dan keempat, yang ketiga sebenarnya untuk urusan-urusan besar kaum muslimin atau negara, pemerintah, itu semuanya dikembalikan ke
ke para ulama-ulama senior, ya, tidak berbicara. Kemudian ketika terjadi khilaf antar asatid, antar ulama, maka kita tidak masuk dalam ranah mereka. Ini 4 hal yang disebutkan oleh para ulama tentang mereka yang hijrah, ya, mereka yang dibukakan pintu tauhid sunnah dalam hati mereka. 4 hal ini yang ditekankan, ya. Intinya sih belajar akidah. Nah, wajib kita untuk bersatu di atas Islam, ya, di atas Islam, bukan fanatik atau hizbiyah yang sempit, ya. Kita fanatik, kita bersahabat, ya, kita kita bersaudara karena slogan ini, karena nama ini. Seperti yang Anda sampaikan pada pekan lalu, ya, apa Bang Felis? Kita akan membahas tentang slogan Ikhwanul Muslimin, ya, slogan Ikhwanul Muslimin yang dianggap oleh mereka itu adalah slogan persatuan, ya. Apa slogan Ikhwanul Muslimin? Mungkin kalau kita lihat indah. Apa itu? Ada yang masih ingat? Kita bekerja sama terhadap apa yang kita sepakati dan saling memberi ujur terhadap apa yang kita sepakati. Apa yang kita Nah, yang kedua, slogan Ikhwanul Muslimin adalah kita saling kerjasama, kita saling tolong menolong apa yang kita sepakati, dan kita saling memberi uzur, maaf memaafkan, ya, apa yang kita berbeda, di sana. Nah, jadi mereka buat seakan-akan ini adalah slogan yang menyatukan. Jadi apapun pemahaman, mau antum Syiah, mau antum Sufi, mau antum Jahmiyah, Mu'tazilah, mau antum mengkafirkan siapa? Mau mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Bakar dan Umar, atau mau menyembah Nabi Muhammad nih Sufi ini, atau dia mau mengatakan Allah nggak punya sifat kecuali hanya wujud, ya, Allah nggak punya sifat sama sekali kata Mu'tazilah dan yang lainnya, itu kita saling memaafkan. Kita harus saling toleran apa yang kita berbeda. Yang penting kita mempunyai tujuan yang sama. Apa itu? Kekuasaan, pemerintahan. Nah, ini slogan apa? Ikhwanul Muslimin, ya, dibungkus kebatilan itu dengan kata-kata indah, ya, dibungkus kebatilan dengan kata-kata indah. Dari mana kebatilannya? Ya, kebatilannya mana? Ya, kita bekerja sama apa yang kita sepakati. Apa yang disepakati oleh Ikhwanul Muslimin? Tadi yang bilang pemerintahan, kekuasaan. Yang mereka sepakati adalah bisa menduduki, bisa mengambil alih pemerintahan dan kekuasaan. Ya. Kemudian kebatilan yang lain apa? Mereka tidak beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya, maksudnya silahkan antum kalau mau mencela Abu Bakar dan Umar atau mengkafirkan mereka, mangga, yang penting kita di bawah satu payung Ikhwanul Muslimin. Ya, antum menyembah Nabi Muhammad silahkan, menyembah Ali silahkan, mau mengatakan takdir gak ada silahkan. Oh, gak bisa dalam Islam. Ya, ada syariat di dalam Islam ini apa? Al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Perkara man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, apabila dia tidak mampu maka dengan lisannya, apabila tidak mampu maka dengan hatinya. Dia itu menunjukkan lemah iman dia. Ya. Seseorang permisalan yang seorang yang dia menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Seperti suatu kaum yang mereka ini bersaham untuk membuat satu kapal laut besar. Ini satu kampung nih bikin kapal laut, semuanya masuk. Ada kelas atas, ada kelas tengah, ada kelas bawah. Yang kelas bawah itu nggak mungkin mereka untuk mendapatkan air kecuali mereka harus naik ke dak paling atas, kemudian mereka mengambil air untuk keperluan mereka di bawah. Naik, turun lagi. Ya. Kata mereka kelas bawah ini, gimana kalau kita bolongin aja nih kapalnya? Bolongin aja sedikit. Ya.
Sehingga kita nggak capek juga bolak-balik, kita pun nggak ganggu juga nih orang-orang di atas bawa air jatuh-jatuh, kepleset mereka jatuh, kita bolongin aja nih dari bawah nih. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Permisalan orang beramar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, andaikan mereka cegah semua kapal, semua penghuni kapal tersebut mencegah orang ini untuk melubangi kapal, maka selamat semuanya. Ya enggak? Kalau mereka semua biarkan, dah maksiat mah dia sendiri atau yang bikin mah ya dosa dia sendiri. Dibiarkan nih dia lubangi kecil lubang, tekanan laut akan memecahkan kapal tersebut, binasalah semua orang yang ada di kapal tersebut. Itu permisalan amar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Orang yang berbuat maksiat, bencana, musibah, bala yang Allah timpakan, adab, itu bukan hanya untuk pelaku maksiat itu saja tuh. Warga sekitar kena, keluarga kena. Itu sudah kita bahas ya. Ya, keluarga kena, orang komplek kena, ya pertanian, peternakan di sana juga kena imbas maksiat. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ya Rasulullah, dibenamkan semua orang itu karena maksiat mereka. Iya, kata Rasulullah, dibenamkan semua. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Ya, tapi kan kata Aisyah, kan enggak semuanya orang jahat yang ada di tempat itu. Ya, ada orang solehnya juga. Kata Rasulullah SAW, semuanya dihabisi. Tapi mereka nanti dibangkitkan sesuai dengan apa? Niatannya. Tapi kena azab sama-sama nih, bareng-bareng. Mau ada orang solehnya. Karena azab itu enggak hanya untuk orang yang pelaku maksiat saja. Nah, jadi enggak bisa kita bersatu dengan mereka yang sampai mengkafirkan Abu Bakar, sampai mengkafirkan Umar bin Khattab, ya, menuduh Aisyah berzina, orang-orang Syiah, atau mereka yang menyembah para wali, para nabi, mereka kaum sufi ya, mereka yang tidak percaya takdir. Gak mungkin kita bersatu dengan mereka. Kita harus beramar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ya. Nah, itu syariat amar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dipadamkan, dihilangkan oleh slogan wa na'tadzir ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Dan kita saling memberi udzur, toleran apa yang kita berbeda di sana. Jelas insyaallah. Ya. Nah, ini prinsip Ikhwanul Muslimin yang menghancurkan Islam. Menghancurkan Islam. Ya, taib. Indah kata-katanya. Demikian pula lah inilah yang dimaksudkan oleh Abu Amr Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, alaika bi athar alaika bi athari salaf wa in rafadhuka an-nas wa iyyaka wara ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Kata Al-Auza'i rahimahullahu taala, Al-Auza'i ini di zaman Imam Malik, di zaman Sufyan bin Uyainah, jadi enggak di zaman Harun ar-Rasyid. Jadi enggak ada ahli bid'ah muncul di zaman itu ya. Kuat ahlu sunnah di zaman itu. Nah, kata Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, alaika bi athari man salaf. Alaika bi athar man salaf. Tapakilah olehmu jejak-jejak para salaf. Di mana ada jejak-jejak para salaf tuh dalam agama ini, tapaki itu. Jangan lewat dari itu semua. Wa in rafadhakan nas. Walaupun orang menolakmu, benci kepadamu, memusuhimu, wa in rafadhakan nas. Walaupun orang membencimu, yang kau fokus adalah tapaki jejak para salaf. Wa in rafadhakan nas. Orang-orang enggak suka, orang-orang benci, orang-orang memusuhimu, enggak peduli, enggak usah peduli. Wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Dan hati-hatilah engkau dengan akal logika sebagian orang. Ya, sekalipun mereka membungkusnya dengan kata-kata indah. Sekalipun mereka membungkusnya dengan kata-kata indah. Tadi ya, contohnya tadi. Apa tadi? Bahasa Arabnya adalah nata'awan fima ittafaqna wa na'tadzir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Jadi kita saling ta'awun, ya, apa yang kita sepakati, dan kita saling memberi uzur, memaafkan apa yang kita berbeda di sana. Ini slogan Ikhwanul
muslimin. Apa yang benar dalam Islam untuk hal ta'awun seperti ini? Masa nggak dijelasin masalah istinja aja dijelasin, ya nggak? Nggak mungkin Islam nggak menjelaskan masalah ta'awun. Apa itu? Apa itu? Abu Habjan dah hafal ayatnya, ada dengar. Gimana ta'awanu? Wat taqwa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jazakallah khair. Apa kata Allah di surat Al-Maidah ayat kelima? Ta'awanu al bir, ada ayat kelima atau ayat berapa ya? Ayat kedua, coba ayat kelima. Nah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ayat berapa, Salman? Ayat berapa? Ayat kedua. Surat Al-Maidah ayat kedua. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Nah, ini kaidah dalam Islam. Ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Kalau itu memang baik buruknya sesuatu itu dalam tinjauan syariat, sesuai apa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Albir, kebaikan yang dikatakan baik oleh Allah dan Rasulnya, ya, keburukan yang dikatakan buruk oleh Allah dan Rasulnya. Nggak bisa kebaikan dan keburukan itu yang menjadi tolak ukurnya adalah perasaan kita, akal logika kita. Berapa banyak orang mengatakan baik padahal itu adalah sumber dari kehancuran dan keburukan tuh. Ya, berapa banyak orang katanya berekspresi, kebebasan dalam berekspresi itu ada kebaikan, padahal di sana adalah zina, di sana adalah menyamakan agama misalnya. Ya, enggak. Yang baik adalah yang dikatakan baik oleh Allah dan Rasulnya, dan yang buruk adalah yang dikatakan buruk oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Ya. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi kalau kita mau ta'awun nih, kita mau saling ta'awun, mana syariatnya? Mana dalilnya yang mengatakan itu adalah baik? Mana yang dalilnya yang mengatakan itu adalah suatu ketakwaan? Baru kita ta'awun. Oh, enggak ada dalilnya. Itu bukan kebaikan, bukan ketakwaan. Menurut syariat Islam, jangan kita berta'awun di sana. Ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya. Enggak boleh kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Di sana misalnya ada maksiat. Seperti apa maksiatnya? Banyak maksiat ya. Misalnya maksiat rokok misalnya, ya, merokok itu maksiat, memberi penyakit kepada orang lain, ya, memberikan madarat kepada orang lain. Untuk dia sehat tuh, sebenarnya madarat juga untuk diri dia, ya, apalagi ke orang lain, ngasih sakit kanker, ngasih sakit asma, sakit macam-macam. Wala ta'awadu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Nah, ini termasuk dosa nih. Allah bilang la taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Ya, minta tolong beliin rokok ya, tong daek. Jangan mau. Kenapa? Karena di sini ada tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya. Misalnya apapun ya, muamalah riba, atau kalau seandainya di sana ada ta'awun yang bentuknya seperti itu, dosa dan permusuhan, maka harus kita hindari. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Baik. Sampai tingkatan bukan hanya orang yang mengaku Islam aja yang di bawah payung ta'awun, nata'awan fima tafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna itu. Ya, kita saling bekerja sama apa yang kita sepakati, dan kita saling memberi udzur apa yang kita berbeda, sampai orang Kristen pun masuk.
Beda agama pun masuk. Yang penting tujuan kita apa? Satu, kekuasaan. Tujuan kita adalah pemerintahan. Ya, naudzubillah. Naudzubillah. Sampai sekarang ini partainya menjadikan di satu negeri untuk apa? Pemilihan pilkada, naonnya nu. Itu orang Hindu dia jadikan sebagai pemimpin di negeri itu, orang Kristen yang dia taruh menjadi partainya partai Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman." Wahai orang beriman, jangan kalian jadikan bapak-bapak kalian, bapak kita nih misalnya, bapak-bapak kalian, saudara-saudara laki-laki, abang kita nih misalnya nih, jangan kalian jadikan mereka itu sebagai pemimpin. Ya, ini istahabbul kufra 'alal iman. Andaikan mereka ada sedikit kecondongan saja pada kekufuran daripada keimanan nih. Iman, kufur. Sedikit condong kepada kekufuran. Enggak boleh dia dijadikan pemimpin tuh. Ini enggak udah kafir beneran nih, zahiran wa batinan kafir, dijadikan apa? Pemimpin. Gimana jadinya? Ya, udah hancur kalau memang hawa nafsu ya. Yang tujuannya kekuasaan. Tujuannya pemerintahan. Tuh. Apalagi yang namanya politik berapa wajah itu? Orang munafik mah 2 wajah ya. Orang munafik 2 wajah. Kalau orang politik berapa wajah itu? Tergantung bukan partai. Tergantung jumlah jenis manusia. Dia kan politik mau cari suara manusia nih. LGBT mangut-mangut, orang Kristen gitu, Hindu, dia ngambil suara semua ini. Ya, orang yang enggak sholat, yang dia harus ke kelompok-kelompok kayak gitu tuh. Berapa wajah tuh? Ya, 1000 wajahnya. 1000 wajahnya orang politik itu. Tuh. Kalau enggak saya mau politik yang lurus. Politik yang lurus mah tuh taklim. Maksudnya politik yang lurusnya apa ya? Maksudnya ya pernah ngobrol lagi. Maksudnya kayak gitu, politik yang lurus kita harus ya mana bisa dapat suara dia. Kalau mau politik lurus ya enggak. Apalin Quran, nah itu untuk dia sendiri aja jadinya. Nah ini slogan Ikhwan Muslimin ya. Tahu kita cara bantahnya ya. Maksudnya nata'awan fi mattafaqna. Kita saling bekerja sama apa yang kita sepakati. Maksudnya ada tadi apa? Kekuasaan pemerintahan. Maksudnya pemberontakan, kemudian membuat makar ini dan itu diharamkan dalam Islam tuh. Kita harus mendengar dan patuh. Nah, ini nanti masuk ke poin yang ketiga. Landasan yang ketiga. Kemudian yang kemungkaran yang kedua, dan kita saling memberi udzur apa yang kita berbeda di sana. Apa syariat apa yang dihancurkan oleh slogan yang kedua ini? Apa? Amar ma'ruf wa nahyu anil munkar, dihilangkan. Seharusnya kita mempunyai slogan apa? Yang Allah sebutkan surah Al-Maidah kedua. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal isya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita melanjutkan al-aslu tsani, landasan kedua dari 6 landasan pokok dalam Islam ini, yaitu wajibnya kita untuk bersatu di atas Islam. Nah, banyak dalil ayat Al-Quran sudah dibacakan, begitu juga hadis Nabi SAW, ya, larangan dari Nabi untuk kita berpecah belah, untuk kita berselisih. Dalam landasan yang kedua ini kita harus memahami pula apa yang dimaksud dengan ijtihadiyah khilafiyah. Ya. Apakah semua khilafiyah itu
apakah semua khilafiyah itu mu'tabar? Apa maksud mu'tabar ya? Mu'tabar itu dibolehkan lah, ya. Apakah perbedaan itu dibolehkan semuanya atau tidak? Baik. Bedakan antara khilafiyah dengan ijtihadiyah, ya. Ijtihadiyah itu adalah suatu perkara yang tidak ada nas hukum jelas dari Allah dan Rasulnya. Nggak ada hukum jelas dari Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka para ulama berijtihad, ya, mengerahkan usaha mereka untuk menyimpulkan hukum suatu muamalah misalnya yang itu tidak ada di zaman Nabi SAW. Ya, jadi ijtihadiyah, perkara ijtihadiyah adalah khilaf yang mu'tabar, khilaf yang boleh dalam Islam. Karena memang tidak ada dalil jelas dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang hukum tersebut, maka para ulama mereka berijtihad. Nah, sedangkan khilafiyah itu lebih umum. Khilafiyah itu umum. Ada khilafiyah yang mu'tabar, ada khilafiyah yang ghairu mu'tabar, ada khilafiyah yang itu boleh dalam Islam, ada khilafiyah yang itu enggak perlu dilihat khilafiyahnya, itu terlarang, enggak ada khilaf. Seperti antara ahlu sunnah dengan syiah, boleh enggak khilafiyah dalam permasalahan mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, sedangkan kita tidak. Ini khilafiyah, enggak dibilang khilafiyah di situ. Jelas nih ya. Khilafiyah misalnya jelas ini antara al-haq dengan batil, antara Islam dengan Nasrani misalnya. Ya, tidak dikatakan itu khilafiyah. Ya. Nah, maksudnya khilafiyah yang mu'tabar. Khilafiyah yang mu'tabar, ya, yang mu'tabar tadi Anda bilang apa? Yang dibolehkan lah, tapi enggak pas juga sebenarnya terjemahan itu. Enggak enak terjemahan mu'tabar itu dengan bolehkan itu enggak enak, enggak pas Anda lihat. Tapi maksudnya, tapi akhirnya tetap mu'tabar itu yang dibolehkan gitu. Terjadi satu di antara yang empat. Terjadi khilaf yang mu'tabar ini karena satu di antara yang empat. Yang pertama adalah belum sampainya dalil kepada mereka, terjadilah khilaf. Belum sampainya dalilnya. Nah, kepada mereka, maka terjadi khilafiyah. Terjadi khilafiyah, dan ini apa tadi Anda bilang semuanya mu'tabar ya? Ya. Untuk poin yang pertama ini terkadang itu mu'tabar, terkadang tidak mu'tabar. Ya, contohnya yang tidak mu'tabar ya, belum sampainya dalil kepada mereka, seperti Abu Hanifah itu membolehkan khamr yang terbuat dari selain anggur selama tidak memabukkan. Khamr yang terbuat dari selain anggur selama itu tidak memabukkan. Nah, kata beliau yang namanya khamr itu hanya yang terbuat dari anggur, dan itu terlarang kalau seandainya sudah sampai tingkatan memabukkan. Jelasin insyaallah ya. Ucapan atau pendapat Abu Hanifah ini sangat tidak mu'tabar, gak perlu dilihat. Kenapa? Karena ucapannya jelas menyelisihi ayat Al-Quran, jelas menyelisihi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana hadis Nabi yang datang tentang ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun." Setiap yang memabukkan itu namanya khamr, dan setiap khamr itu hukumnya haram. Jadi mau yang khamr itu mayukhamirul akal, yang menutup akal. Ya, setiap yang
memabukkan itu adalah khamr, kata Rasulullah SAW. Mau apapun bentuknya, mau yang dimakan kah, ya, mau yang diminum kah, mau yang dihisap kah, apapun yang dapat memabukkan maka namanya apa? Khamr dalam Islam. Ya, mau hisap ganja, khamr itu dalam Islam. Mau yang dimakan, apa yang dimakan? Kecubung. Kecubung, mabuk nggak tuh? Kayak katanya bisa mabuk. Khamr. Maksudnya ada yang dimakan, memabukkan. Nah, itu khamr tuh namanya. Ya. Wa kullu khamrin haram, dan semua khamr itu haram, kata Rasulullah SAW. Jadi nggak dilihat jenisnya, mau itu terbuat dari anggur atau terbuat dari selain anggur, yang pertama. Kemudian kalau sampai diminum tidak memabukkan, tidak mengapa, ini pun salah, nggak perlu dilihat, karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Ma askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Apapun yang dikonsumsi banyak itu akan memabukkan, maka setetesnya pun adalah haram. Setetes diminum sengaja pun haram. Syekh Utsaimin rahimahullah taala bedakan antara engkau minum setetes dengan engkau minum air yang terjatuhi tetesan khamr. Ya. Nah, bedakan itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kalau minum setetes khamr, jelas itu khamr akan memabukkan. Kalau dikonsumsi banyak, jelas satu tetesnya itu adalah apa? Haram. Nah, itu adalah haram. Ma'askaru katsiru faqaliluhu haram. Apa yang dapat memabukkan apabila dikonsumsi banyak, maka sedikitnya pun haram, setetesnya pun haram, kata Rasulullah SAW seperti itu. Nah, jadi nggak perlu dilihat khilaf atau pendapat dari Abu Hanifah, karena ini menyelisihi dalil, ya. Kenapa ini kok? Tapi terjadi khilafiyah, ya, tapi khilafiyahnya syadzah namanya. Syadzah itu cacat, tidak muktabar. Ya, kenapa? Karena sudah jelas pendapat Abu Hanifah ini menyelisihi dalil. Memang kenapa terjadi khilaf? Karena Abu Hanifah belum sampai kepada beliau tadi dalilnya, jelas ini ya. Jadi memang bisa terjadi khilafiyah itu karena belum sampai apa? Dalil. Belum sampai dalil, terjadilah khilafiyah. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sudah sampai dalil tetapi dia mempunyai pemahaman yang berbeda, memahami dalil tersebut berbeda. Ya. Nah, misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disifati oleh para sahabat ketika bangkit dari ruku, yarji' kullu admin makanah, kembali tulang-tulang ke posisi semula. Abu Sa'id Al-Khudri bahkan mengatakan tulang-tulang posisi semula. Hadisnya sama nih, yang dipakai sedekap dengan yang dipakai menjulurkan tangan ke bawah bangkit dari ruku. Ya, bangkit dari ruku, ada yang sedekap, ada yang lurus kan? Dalilnya satu, mengembalikan tulang-tulang ke posisi semula. Posisi tulang-tulang sebelum ruku bersedekap kan? Tulang tangan bersedekap. Maka bangkit dari ruku posisi i'tidal pun sedekap juga. Nah, ini dalilnya. Ini yang dalil mengatakan sedekap bangkit dari ruku. Yang kedua, pendapat enggak, maksudnya adalah tulang-tulang punggung. Tulang-tulang punggung, enggak semua tulang, karena dalam tambahan riwayat dikatakan kulla faqorin, faqor atau fiqor, yaitu apa? Sendi tulang punggung. Maksudnya Rasulullah SAW ingin menekankan tumakninah, ingin menekankan tumakninah pada posisi i'tidal, sehingga jangan belum kembali semua ruas tulang punggung ke posisi semula, masih membusur sedikit nih punggung,
udah dia apa? Sujud. Dan ini disebutkan di dua tempat. Ketika bangkit dari ruku dan ketika bangkit dari sujud pertama untuk duduk di antara dua sujud. Mengembalikan tulang-tulang punggung ke posisi semula. Ya, jadi untuk menekankan apa? Tumaknina. Ya, untuk menekankan tumaknina. Jadi maksudnya satu hadis sudah sampai hadis tapi terjadi perbedaan dalam memahami. Ya. Mereka memahaminya berbeda. Seperti yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lapang seperti ini, kita nggak boleh memaksakan pendapat kita. Ya, seperti terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru selesai Rasulullah perang Khandaq, ya, mau mandi apa sudah sedang mandi gitu Rasulullah SAW. Kemudian diingatkan oleh Jibril, kami belum melepaskan baju besi kami, ya Rasulullah. Ya, lanjut kita ke Bani Quraidah. Kita perangi mereka karena mereka membuat makar, membatalkan perjanjian damai, mau berkhianat, menyerang Nabi SAW dari punggung, dari belakang. Ya, kita selesaikan dengan mereka dulu. Akhirnya Jibril duluan berangkat ke Bani Quraidah. Rasulullah SAW kemudian bergegas dan berkata kepada para sahabat, la tusallu al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kemudian para sahabat bergegas, ya, untuk sampai ke Bani Quraidah. Nah, sebagian mereka mendapatkan hampir waktu maghrib di perjalanan, berkata, kita sholat maghrib dulu yuk, waktu asar udah hampir habis. Enggak, kita sholat asar tadi di Bani Quraidah, kata Rasulullah SAW. Sebagian mereka bilang, enggak, kita sholat asar di Bani Quraidah. Ini hampir habis waktunya. Iya, kita dengar kata Rasulullah, kita sholat asar di Bani Quraidah. Maksud Rasulullah itu kita bergegas, tetap sholat asar itu di waktunya. Gitu kata sebagian mereka. Jadi khilaf nih di kalangan para sahabat. Ada yang sholat di jalan sebelum masuk waktu maghrib, mereka sholat asar dulu. Karena yang mereka pahami dari Nabi SAW adalah perintah untuk bergegas, bukan perintah sholatnya harus di Bani Quraidah. Sebagian sahabat mengatakan enggak, kita tetap sholat di Bani Quraidah sekalipun masuk waktu Isya. Maghrib, Isya kita tetap sholat asar di Bani Quraidah. Nah, sesampainya di Bani Quraidah disampaikan khilaf tersebut kepada Nabi SAW. Mereka berbeda dalam memahami satu hadis ini. Nah, kemudian Rasulullah SAW tidak menyalahkan yang satu dari yang lain, sebagaimana Rasulullah tidak membenarkan yang satu dari yang lain. Khilaf lapang. Rasulullah nggak bilang, nah ini yang benar yang ini nih, oh yang itu salah. Rasulullah nggak bilang, antum salah. Rasulullah SAW tidak mengatakan, tidak membenarkan yang satu dari yang lain, dan Rasulullah tidak menyalahkan yang satu dari yang lain, seperti itu. Nah ini untuk permasalahan-permasalahan bisa diambil secara paham dua pendapat ini, maka tidak boleh kita saling memaksakan pendapat malah. Gitu ya, kayak misalnya bangkit dari ruku, sedekap atau menjulurkan kedua tangan. Gak boleh kita paksakan pendapat kita. Ya, siapa yang menjamin pendapat kita itu benar? Siapa yang menjamin pendapat orang lain itu salah? Kayak gitu. Gitu ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, sudah sampai dalil tetapi bagi yang lain itu dhaif. Sudah sampai dalil tapi bagi yang lain itu dhaif. Seperti kurban. Ya. Bagi Abu Hanifah, kurban bagi yang wajib itu, kurban bagi yang lapang itu hukumnya wajib. Kurban bagi yang lapang hukumnya wajib. Pendapat Abu Hanifah. Hadisnya apa? Kata Rasulullah SAW, man indahu sa'ah, siapa yang mendapatkan kelapangan, walam yudhi, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dia dekat-dekat tempat musalla kami. Yang dipahami dari hadis ini wajib bagi mereka yang mempunyai kelapangan. Akhirnya
Dengan hadis ini Abu Hanifah menghukumi wajib, tapi 3 ulama mazhab lain, Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hambal menghukumi hadis ini dhaif. Ya, menghukumi hadis ini dhaif. Dengan itu mereka tetap kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah, sekalipun itu bagi yang memiliki kelapangan, sekalipun itu bagi yang mampu, tetap hukumnya sunnah muakkadah. Jelas ini insyaallah. Baik. Karena itu ya, yang bermadzhab dengan mazhab Hanafi sekarang ini seperti Turki, barusan dapat kabar juga di Indonesia ini kan banyak seperti beasiswa dari Turki gitu, ya. Itu asrama mereka itu setiap hari makannya daging, jadi daging kurban untuk 1 tahun di freezer sama mereka untuk yang asrama di sana, mahasiswa nginep di tempat mereka ini, ya setiap hari pasti daging, ya bawa daging sapi atau daging kambing, terkadang diwakilkan pembeliannya di sini, ada yang dikirim dari sana bentuk daging di freezer. Tapi kalau kambing 500 ekor satu, kemudian mereka buat kilah apa? Tadi Anda baru dapat kabar. Jadi mereka para mahasiswa ini yang tinggal di asrama Turki ini, mereka datang ke masjid-masjid, disebar nih mahasiswa ini. Kemudian nego dengan masjid DKM tersebut untuk barter zakat fitrah beras dengan daging. Subhanallah. Jadi diperjual itu berarti kan bukan kepada yang berhak, jadi yang udah barter, masa beras nanti pas Idul Adha kami kasih daging ke sini. Nah, kalau sekarang kasih dulu beras. Jadi udah hukumnya udah jadi jual beli itu. Nah jadi melimpah ruah lah. Jadi daging itu karena mazhab Hanafi hukumnya wajib bagi yang memiliki kelapangan. Jelasin insyaallah. Yang memiliki kelapangan hukumnya wajib untuk berkurban. Berbeda dengan 3 mazhab Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, hadis tersebut dhaif. Itu ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan di sana ada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas setiap hari potong kambing untuk makan dia sekeluarga. Khusus pas Idul Adha beliau enggak potong kambing. Ya, 1 kali Idul Adha beliau tidak potong kambing. Padahal beliau mampu, setiap hari beliau potong kambing, tapi pas Idul Adha beliau enggak potong kambing. Ingin menyampaikan bahwasanya hukum udhiyah itu apa? Sunnah muakkadah, tidak sampai tingkatan wajib sekalipun dia mampu. Gitu ya. Nah, ini ya pendapat yang terjadi khilaf karena itu. Ya, jadi bagi sebagian sahih, bagi sebagian yang lain dhaif, maka terjadilah khilaf. Baik. Nah, kemudian yang keempat ya. Yang keempat, sudah sampai dalil tetapi mereka mempunyai dalil lain. Ya, sudah sampai dalil tetapi mereka mempunyai dalil lain yang mereka jadikan pegangan atau jadi berbeda hukum. Nah, misalnya contohnya apa? Minum berdiri. Rasulullah SAW mengatakan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sampai salah seorang di antara kalian itu minum berdiri, kata Rasulullah. La yashrabanna. Jadi nunnya nun taukid, betul-betul jangan sampai kalian minum berdiri. Nah, dengan hadis ini mereka para ulama menghukumi minum berdiri itu hukumnya apa? Haram hukumnya. Nah, sebagian ulama lain, jumhur, kebanyakan ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Tidak sampai haram. Kenapa? Karena mereka punya dalil lain yang mengubah hukum haram tersebut menjadi makruh. Mana dalilnya? Rasulullah SAW minum air zam-zam dengan cangkir yang tergantung. Rasulullah SAW minum air zam-zam sambil berdiri, ya. Minum air zam-zam sambil berdiri. Kata ulama yang mengatakan hukumnya haram minum berdiri tersebut mengatakan bahwasanya itu cangkirnya tergantung. Jadi Rasulullah nggak bisa bawa duduk kayak gitu,
Ya, dibalas lagi, dijawab lagi. Kalau seandainya itu memang haram dan memang perkara yang haram, kenapa nggak diputus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, tetap akan dibawa duduk tentunya. Kalau itu memang hukumnya haram, tapi karena Rasulullah tidak melakukan yang makruh ketika beliau minum berdiri. Wa innama libayanil jawaz. Tetapi Rasulullah melakukan itu untuk menunjukkan bolehnya. Jadi apa hukumnya? Jadi hukumnya bukan haram tuh. Hukumnya apa? Makruh. Seperti itu. Ya, nah misalnya juga ya udah ini jadi 4 ya. Yang pertama apa tadi? Kang Hilal? Belum sampai dalil. Yang kedua sudah sampai dalil tapi mempunyai pemahaman berbeda. Yang ketiga sudah sampai dalil tapi dhaif. Yang satu sahih, yang satu dhaif. Kemudian yang keempat sudah sampai dalil tetapi mempunyai dalil lain. Ya, sebagiannya mempunyai dalil lain seperti itu. Nah, bahkan misalnya seperti air liur anjing nih. Najis enggak? Ya, air liur anjing itu najis atau enggak? Jumhur mengatakan itu najis. Ya, bahkan najisnya itu mughalladhah. Apa mughalladhah? Mughalladhah itu najisnya besar gitu, najisnya berat. Ya, karena bagaimana cara penilaian satu najis itu berat atau ringannya dengan perintah Nabi untuk membersihkannya, mensucikannya. Semakin berat cara mensucikannya, maka najis tersebut dikatakan apa? Berat. Kalau ringan dalam mensucikannya, maka najis tersebut dikatakan ringan. Ya, contoh najis yang berat itu contohnya tadi air liur anjing. Karena apa? Karena ada perintah untuk mencuci gelas, cawan, wajan, panci, bejana itu 7 kali dengan air, 1 kali dengan tanah. Ringan apabila mudah dalam mensucikannya, seperti apa? Air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan. Gimana belum makan makanan? Wong pertama kali baru lahir aja kita kasih tahnik, kita kasih kurma kan? Berarti udah makan dong makanan. Gimana itu jawabannya? Abu Rafi. Yang dikatakan sudah makan yang kata Syekh bin Baz ya, yang dikatakan sudah makan makanan itu apabila bayi dia menangis ketika dia menunjuk makanan dan dia nangis ingin mintanya gitu. Ya kan ada bayi terkadang juga dikasih pisang juga umur berapa tahun kan dia nggak ngerti. Ya dia belum dia nggak nangis, nggak dikasih sama aja sama dia ini. Ya, tapi kalau udah dia nangis, merengek-rengek, minta makanan, nah itu sudah dikatakan apa? Dia sudah makan makanan. Tuh, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala ini. Tapi kalau seandainya enggak maka tidak. Jadi bayi laki-laki walaupun sudah ditahnik, kasih kurma, dikasih pisang misalnya, dikasih apalagi biasanya teh susu-susu kayak gitu kan, maksudnya bukan ASI kan, bukan ASI. Nah, nasi, susu nasi, apa nasi? Susu nasi apa? Apa? Rajin. Oh, tajin. Afwan. Tajin ya betul, air beras. Kan dikasih itu terkadang, dikasih ke bayi. Dia kan sudah makan selain ASI sebenarnya. Ya, nah air kencingnya yang seperti itu, ya kalau dia belum merengek-rengek, itu cara membersihkannya hanya dengan cara apa? Dipercikan saja, nggak dicuci gitu, nggak dicuci. Apalagi yang seperti itu, cara membersihkannya apa? Betul, madhi, ya madhi. Cukup hadis Sahal bin Hunayf, kuntu rajulan madzaan. Taib, aku ini madza, mudah keluar air madhi. Jadi kata Rasulullah SAW cukup dipercikan saja. Nah jadi 2 yang mudah dalam mensucikannya, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan. Yang kedua adalah madhi, ya karena sulit, nggak tahu di mana celana atau kain yang terkena air madhi, ya makanya cukup dipercikan saja seperti itu.
yang harus dicuci. Ya berbeda air kencing walaupun satu tetes kena ke celana itu harus dicuci. Berarti dicuci masih harus pakai deterjen ya. Nggak mesti kalimat dicuci itu kita nggak, kalau sekarang mau pakai deterjen, pakai ini, pakai itu, masukin ke enggak. Di tempat misalnya kena, nih misalnya kena sedikit satu tetes di sini, kita cuci itu apa artinya? Cuci itu harus dialirkan air, digosok-gosok sedikit, yang kita perkirakan bahwasanya air kencing najis tersebut sudah terbawa air. Ya jelasin insyaallah. Ini sudah cukup kayak gitu saja. Nah, sudah cukup, itu dikatakan apa? Mensucikan kain dari najis. Nah, air liur anjing, apakah itu najis atau tidak? Air liur apa itu najis atau tidak? Jumhur ulama tadi mengatakan apa? Itu najis. Kebanyakan ulama Malikiyah, Anda tidak bilang semuanya. Kebanyakan ulama Malikiyah mengatakan tidak najis. Ya. Taib. Kenapa? Kata mereka nggak ada dalil yang menunjukkan itu najis. Itu disuruh cuci 7 kali, 1 kali pakai tanah, dan caranya pun sebagian ulama Syafi'iyah atau Malikiyah gitu, Malikiyah sendiri ya, yang tidak pro dengan ulama madhabnya, kawan-kawan madhabnya mengatakan riwayat yang datang tentang 7 kali mencuci pakai air dan pakai tanah itu muttarib namanya. Muttarib itu gawat. Itu kalau udah dibilang muttarib udah dhaif udah enggak. Jadi muttarib itu macam-macam lafadznya, enggak bisa dibenarkan satu dari yang lain. Kekuatannya sama tuh. Padahal itu hadisnya Bukhari Muslim. Hadisnya Sahih Muslim, Sahih Bukhari ya. Jadi lafadznya seperti ini. Idza walagal kalb fi ina'i ahadikum faghsiluhu sab'an wa afiruhu thaminata biturab. Ya. Apabila anjing walago itu dia minum dengan letahnya, dengan lidahnya ya. Dengan lidahnya dia minum. Kan enggak ada teguk-teguk kayak gitu. Dengan lidahnya dia minum di bejana kalian, ina. Nah, bejana, mau itu panci, mau itu gelas, mangkok, piring, ina ahadikum. Maksudnya yang dipakai oleh kita, masak, makan. Baskom yang kita pakai untuk nampung air. Kalau memang baskom dia untuk makan dia, kan ini kita punya anjing berburu misalnya, kita punya anjing untuk menjaga misalnya, dia punya baskom sendiri itu, dia punya bejana sendiri, nggak perlu itu dicuci. Jelas ini? Yang dicuci adalah yang punya kita, yang kita pakai untuk minum, masak, yang kita pakai untuk wudu misalnya. Nah itu tuh yang dicuci itu. Ina'i ahadikum, kata Rasulullah SAW. Faghsiluhu sab'an wa'afiruhu thaminata biturab. Cuci 7 kali dengan air dan lumuri yang ke-8-nya dengan tanah. Lafaz nih, satu lafaz nih. Lafaz yang lain ulahunna biturab, yang pertama kalinya dengan tanah. Ya. Tapi ada lafaz yang lain, jadi ini yang pertama, ini lumuri tanah, yang ini macam-macam kayak gitu. Ya. Kalau sebagian ulama menggabungkan semua riwayat ini, jumhur menggabungkan riwayat ini. Jadi caranya gimana? Yang pertama dengan tanah dibasahi sedikit, dilumuri ya bejana tersebut, digosok-gosokkan, kemudian baru dicuci pakai air 7 kali. Ya. Kata orang Malikiyah itu muttarib itu. Muttarib, hadisnya nggak bisa kepake karena beda riwayatnya. Tapi enggak, yang benar adalah sahih dan bisa digabungkan. Kemudian bagi ulama ini mereka punya dalil kuat lagi tuh. Mereka punya dalil kuat. Ya. Apa dalilnya? Di surat Al-Maidah. Banyak di dalam hadis ketika Rasulullah SAW di surat Al-Maidah apa? Di surat Al-Maidah. Nah.
Nah, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Makan oleh kalian apa yang ditangkap oleh anjing tersebut, ya, yang ditangkap oleh anjing tersebut untuk kalian. Jadi syarat yang pertama, dia menangkapnya untuk kita, bukan untuk dia. Ya, mana tandanya untuk dia atau untuk kita? Tangkapan tersebut tidak dia makan. Ya, dia tangkap saja. Terkadang dia cuma dudukin aja, terkadang dia gigit lehernya. Ya, enggak dia makan. Kalau dia makan, berarti dia menangkap untuk dirinya sendiri, gitu ya. Kalau dia cuma tangkap, terkadang mati karena ditangkap, karena didudukin gitu. Wadhkuru ismallahi alaih. Syarat yang kedua adalah ketika dilepaskan anjing tersebut harus diucapkan apa? Bismillah. Ya, harus diucapkan bismillah. Nah, mana perintah dari Allah suruh cuci 7 kali di sini? Allah suruh makan apa yang ditangkap oleh anjing tersebut. Enggak ada Allah suruh cuci dulu 7 kali, 1 kali pakai tanah. Semua hadis yang datang tentang ini. Emangnya anjing kalau gigit kelinci nggak ada air liurnya, kata mereka. Nggak ada air liurnya. Mana dalilnya? Terus kenapa di situ 7 kali? Ta'budiyah. Mereka jawab, untuk bejana yang perintah 7 kali itu ta'budiyah. Apa maksudnya ta'budiyah? Imam Malik yang bilangnya. Ta'budiyah ibadah kita 7 kali. Kita nggak tahu kenapa 7 kali. Kita nggak tahu kenapa 7 kali. Ya, Rasulullah perintahkan kayak gitu ya seperti itu. Enggak menunjukkan itu adalah najis. Ya, enggak menunjukkan itu adalah najis. Baik. Dalam riwayat yang lain, tohiru ina'akum, sucikan. Enggak mesti kalimat tohiru itu najis, kata mereka ulama Malikiyah. Yang namanya sucikan itu enggak mesti harus dari najis. Coba Rasulullah SAW bersiwak. Apa kata Rasulullah tentang siwak? As-siwak mataharatun lil fam. Siwak itu mensucikan, mathara sama dengan tohiru tadi. Mathara mensucikan mulut. Emang najis mulut? Ya, siwak kalau nggak pakai siwak najis mulut. Ya kan enggak. Jadi maksudnya apa? Kalimat tohir nggak mesti harus apa najis. Nggak mesti harus suci dari najis, kata mereka ulama Malikiyah nih. Ini mereka bukan sembarangan yang bilang air liur anjing itu tidak najis ya. Terus kemudian mereka bilang lagi gini, kalau ada lagi hujahnya, itu kan air liur anjing itu bermikroba, berbakteri, apa istilah? Bakteri, mikroba, bakteri. Apa bedanya? Berbakteri. Ya. Dan hanya bisa bersih, bakteri tersebut hilang dengan tanah, nggak bisa pakai yang lain setelah diperiksa. Sekarang katanya gitu. Makanya itu wajib untuk pakai tanah. Sekarang anak tanya sama antum, apa hubungannya bakteri sama najis? Emang semuanya yang berbakteri itu najis? Apa hubungannya bakteri sama najis? Ini bukan perkara enteng ya, maksudnya mereka ini pakai ilmu untuk berdebat itu. Apa hubungan? Emang yang berbakteri itu pasti najis? Enggak kan? Ya, banyak seorang bakteri dahak lah misalnya berbakteri itu, apakah itu najis? Enggak, walaupun penyakit itu COVID sekalipun itu pasti COVID. Bakteri semuanya ngumpul di sana. Apakah itu najis? Ketetelan misalnya? Enggak najis. Nah, jelasin insyaallah ya. Jadi ulama Malikiyah itu mengatakan air liur anjing itu tidak najis. Jadi kenapa 7 kali? Hanya disuruh mencuci, itu pun khusus bejana. Jadi kalau kita, ini khusus bejana ya. Rasulullah jumhur pun mengatakan khusus bejana. Khusus bejana. Kalau baju kita kena air liur anjing itu nggak ada dalil untuk cuci 7 kali. Ya, kita dijilat anjing nggak ada dalil untuk cuci 7 kali. Ya, misalnya kolam renang tuh dijilatin anjing, semuanya harus dilumurin tanah semuanya, kan enggak. Dan tidak ada dalilnya. Dalil hanya pada ina ahadikum. Ina itu bejana tadi yang Anda bilang.
Ya, apa yang dipakai untuk yang kita manusia pakai. Kalau yang nggak dipakai manusia nggak perlu. Ya, nah itu fikih ulama Malikiyah sama jumhur. Wah, adu argumen. Allah alam, tetap anak lebih cenderung hukum najis itu ya. Ya, air liur anjing itu najis karena perintah Nabi SAW untuk mencuci ya seperti itu. Kenapa harus dicuci? Ya, walaupun ta'abudiyah, walaupun kita beribadah 7 kali. Nah, kata Malikiyah, 7 kali itu di sana ada hikmah. Entah apa ya. Kalimat 7 kali banyak dalam seperti bismillah. Kita ucapkan berapa kali? Kalau kita sakit ya 3 kali bismillah, terus a'udzu bikalimat a'udzu billahi wa qudrati min syarri ma ajad wa hadir berapa kali? 7 kali. Nah, maksudnya sering ada kalimat 7 kali 7 kali itu bukan untuk menunjukkan itu adalah perkara yang besar. Ini ta'abudiyah, kita beribadah dengan bilangan 7 itu gitu. Ya, ini kata ulama Malikiyah, ya. Nah, jadi intinya mah ada khilaf. Ini khilaf, ini mu'tabar namanya. Ini khilaf mu'tabar, bukan khilaf enggak mu'tabar. Mereka pakai apa? Dalil juga, dan pemahaman mereka pun berbeda. Jadi ada beberapa sebab terjadinya khilaf pada satu permasalahan kayak gitu. Ya, tafadhol. Baik. Kemudian juga khilaf, banyak khilaf ya. Contohnya tentang misalnya sholat nggak ada, itu di waktu lain insyaallah. Misalnya nggak ada air, nggak ada tanah, nggak ada debu untuk kita bisa tayamum, ya, nggak ada air jelas, nggak ada debu untuk tayamum, terikat nih, terborgol seseorang, terikat di di sel gitu ya misalnya ya, masuk waktu sholat, udah mau asar nih, gimana nih? Ya nggak bisa tayamum, nggak bisa apa, ya. Nah, khilaf ulama. Ada yang mengatakan sholat tanpa tayamum, tanpa wudhu sah. Yang kedua, sholat nanti pas dilepaskan ulangi lagi sholatnya. Ya. Yang ketiga, nggak usah sholat, karena memang nggak ada fasilitas untuk kita bersuci, karena tidak ada syarat untuk kita syarat itu hilang, maka tujuan pun hilang gitu. Karena wudhu itu perintah untuk sholat, harus wudhu dulu kan. Wudhu itu Allah kasih udur kita tidak berwudhu, Allah kasih udur kita untuk tidak tayamum, maka tidak ada perintah untuk sholat. Sebagian ulama kayak gitu tuh. Ya, mereka kalau kita telusuri khilafnya itu semakin ya panjang, masya Allah ya. Jadi ini khilaf yang terjadi, ya ada khilafiyah, ada ijtihadiyah, dan kita harus memaklumi yang di sana ada sandaran dalil selama itu datang dari niatan yang baik, ya, bukan ta'assub madhab juga. Barakallahu fikum. Nah, ini mungkin silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Tafadhol. Silakan Satria. Setia. Bagaimana tentang obat yang halal dan gunanya sedikit, lalu banyaknya memabukkan? Obatnya halal. Obatnya sudah BLBM kan udah melabeli Halal. obat itu halal, sedikitnya, tapi jika banyak itu memabukkan. Memang ada obat kayak gitu. Obat batuk kan kodein, obat batuk dulu kodein itu kan biasanya dipakai buat narkoba gitu ya, karena udah banyak yang dilarang. Sebenarnya masih ada yang jual pakai kodein obat batuk. Maksudnya obat batuk itu kalau dikonsumsi banyak memabukkan, gitu. Kalau dikonsumsi sedikit pun agak lengan gitu kalau obat batuk Memabukkan. memabukkan. biar tenang, biar tidur gitu, biar kayak obat tidur aja. Kodein. Emang obat tidur obat mabok gitu? Baik. Allah alam. Nah, maksudnya
Obat kalau seandainya dikonsumsi banyak memabukkan gitu. Apakah boleh dipakai? Ya kalau sudah sampai tingkatan darurat nggak ada masalah. Tapi kalau ada alternatif lain, obat lain nggak, ya pakai yang lain lah. Kalau misalnya ada obat seperti itu, ya kalau dikonsumsi banyak dia jadi mabuk, ya dikonsumsi sedikitnya pun ya nggak boleh tetap. Tapi kalau nggak ada yang lain kecuali hanya obat itu, ya dia cocoknya itu, ya obat lain nggak cocok obatnya itu misalnya. Ya Allah tahu niatan seseorang. Cuman memang ada hadis Ummu Salamah mengatakan, Allah Ustaz, anak ini udah nggak merujak hadis ini, lupa apa. Pokoknya Allah tidak menjadikan obat itu dari yang haram. Ana lupa lafaz hadisnya. Maknanya seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, tapi kalau ada yang lain, tempuh yang lain. Nah, silakan. Yang lain mungkin. Kesesatan ikhwan muslim itu udah setingkat khawarij atau Macam-macam, enggak semuanya khawarij. Enggak semuanya ikhwan muslimin itu khawarij. Ya. Ada yang hanya penggembira dia di sana, hanya sekedar ikut-ikutan, enggak ngerti. Ada yang memang sudah mempunyai pemikiran untuk itu untuk masalah khawarij nanti besok apa namanya? Soalnya masalahnya pada ketaatan kepada pemimpin, insya Allah. Jadi ada yang membedakan antara khawarij dengan bughat. Bughat itu yang memberontak tapi yang menuntut keadilan. Kalau khawarij mempunyai pemikiran takfir. Baik, wallahu a'lam. Nah, Kalau misalnya ketemu anjing terus megang-megang betik nggak apa-apa? ketemu anjing terus Pegang-pegang terus kena air liurnya gitu. kalau udah bilang tadi itu najis. Nah, najis. Maksudnya kayak gini ya. Kalau misalnya seseorang menyentuh anjing, tapi nggak ada pindah, kan anjing itu kan kadang jilat-jilat bulunya kan. Nah, kalau kita pegang bulunya itu dan terasa ada basah dari air liurnya, nah itu kita harus cuci. Cuman tidak ada dalil harus 7 kali. Yang jelas ain najasahnya, zat najis air liur anjing tersebut harus hilang dari tangan kita gitu. Nah, terus kalau misalnya kering, nggak ada dalil harus kita cuci tangan. Misalnya kita pegang anjing nggak najis nih, nggak najis nggak basah, nggak ada dalil untuk kita cuci tangan gitu ya. Kalau apa? Allah alam sih. Ada yang mengatakan ya ada bakterinya, banyak bakterinya. Allah alam. Cuman gak ada hubungannya bakteri sama najis gitu dijawabnya. Tafadhal. Nah, terkait najis zat najis yang kering terus jadi basah itu jadi najis Ustaz atau gimana? Iya, kalau seandainya kembali basah dan dipegang akan menempel ke tangan kita, nggak boleh mubasyaratun najasa, nggak boleh langsung memegang najis lagi lah, nggak berubah, ya najis lagi. Apa misalnya? Apa misalnya? Nggak apa-apa. Apa misalnya kita ilmiah aja. Apa misalnya contohnya? Beberapa syubhat yang paling anak itu apa namanya? Kotoran apa? Kuas cat yang dari bulu babi. Tuh. Kuas cat dari bulu babi, pendapat Ana ya. Ana ikut pendapat ulama itu nggak najis babi itu. Babi itu nggak najis. Babi itu cuman dilarang dimakan. Nggak ada dalil bahwasanya babi itu najis kayak anjing. Mana dalilnya? Jumhurul ulama mengatakan itu najis. Kebanyakan para ulama mengatakan itu najis semua. Abu Hanifah semua bilang najis. Ya. Tapi Imam Nawawi rahimahullahu taala, kalau nggak salah Imam Malik ya, Imam Nawawi nggak ada najis. Karena nggak ada satupun dalil yang menunjukkan itu najis. Yang nggak boleh hanya makannya. Ya. Cuman para ulama jumhur mengatakan najisnya babi itu dengan dalil man la'iban nardashir
faka'annama adkhala yadahu fil lahm wa damil khinzir. Siapa yang bermain dadu, ya, dadu kan alat judi ya. Siapa yang bermain dadu, mau dia berjudi atau enggak, ya, mau dia berjudi atau enggak, bermain dadu, ya nggak boleh tuh ada boneka-boneka dadu atau apa mainan gantungan kunci dadu, ya, seakan-akan dia telah memasukkan tangannya ke daging dan darah babi. Hadis Nabi Sahih Muslim. Nah, para ulama jumhur mengatakan dengan hadis ini maka itu najis. Ya, kata Syaukani, kata Syaikhul Rahman, kata Al-Imam Nawawi, ini menunjukkan ke jeleknya, hinanya gitu. Tidak ada menunjukkan itu adalah najis. Kalau najis itu harus jelas. Harus jelas itu najis gitu. Enggak boleh samar kalimatnya. Karena hukum asal sesuatu itu adalah tohir. Hukum asal segala sesuatu itu adalah suci. Kecuali datang dalil menunjukkan itu adalah najis, baru kita hukumi najis. Ya, atau ada perintah untuk mensucikan. Ya, maka itu adalah najis. Ya. Jadi kayak kotoran binatang, mau binatang yang kotoran anjing, enggak ada najis. Enggak, wah itu panjang lagi nanti. Ini pekan depannya. Nah, jadi apa hukum pakai kuas dari bulu babi? Jual belinya haram. Jual belinya haram. Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka hukum menjual belikannya pun haram. Qatalallahul yahud. Mudah-mudahan Allah membinasakan orang Yahudi ketika mereka diharamkan makan lemak, gaji, mereka masak, kemudian mereka jual. Dan mereka makan hasil penjualan gaji itu. Sama aja mereka makan lemak. Nah, babi haram untuk dikonsumsi. Diperjualbelikannya pun haram semua. Semuanya. Mungkin ada sepatu babi. Tapi kalau misalnya kita dikasih atau kita misalnya bikin sendiri itu, ya, misalnya sapi mati nih. Sapi mati. Mau diambil kulitnya. Ya, untuk dimanfaatkan. Jadi jaket kah, jadi apa? Untuk memperjualbelikan jaket tersebut haram hukumnya karena itu dari bangkai. Untuk kita pakai sendiri hukumnya enggak ada masalah. Jelas ini insyaallah. Karena kalau udah disamak ya, jadi tohir. Nah, itu juga kuas babi tadi. Kuas dari bulu babi. Dia enggak haram untuk dipakai. Tapi ketika dia membelinya, ketika dia menjualnya, itu hukumnya haram. Gitu ya. Kalau nanti kotoran binatang lama lagi nanti. Ya nanti aja. Sama ini Ustaz, ompol anak gitu. Ompol ya. Nah, kadang-kadang kelupaan gitu nggak sempat dibersihin atau kering gitu. Di mana? Di spray kasur atau apa gitu. Iya. Atau di karpet misalnya. Taib. Cara mensucikan najis itu nggak ada wajib pakai air. Nggak ada dalilnya wajib pakai air. Taib. Mau dia diangin-angin, diangin-angin. Misalnya diangin-angin itu dijemur, ya pakai angin hilang, udah cukup. Ya, nggak mesti harus misalnya di spray atau di di kasur. Yang jelas ainun najasahnya nggak ada lagi. Ya, ainun najasahnya udah hilang. Ya udah nggak tercium lagi gitu. Gak apa-apa kita tidur di sana nggak nempel baunya, nggak. Kalau pekat nempel, najis. Tapi hilang dengan kan kalau dijemur-jemur kan hilang, menguap dia. Ya, maksudnya sinar matahari, cahaya matahari kan pakai apa aja, zat apa aja dulu pakai apa hand sanitizer itu loh. Kan itu juga bisa, kan bukan air itu, bukan air. Nah, dengan zat apapun hilang najasah, maka hilang najis. Gitu ya. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.